إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang paling agung yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada para hamba-Nya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ini di antara nikmat yang paling agung yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada hamba-Nya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan begitu pula dengan orang-orang yang setia, yang istiqamah mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam Al-Qur'anul Karim, kitabullah yang mulia, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia, yang mana penjelasan tentang dunia Allah Azza wa Jalla ulang-ulang terus di beberapa ayatnya. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar manusia tahu, tujuannya agar manusia sadar, tujuannya agar manusia muncul keyakinan di dalam hatinya bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan yang abadi. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita itu hanya sebatas tahu saja bahwa kehidupan dunia ini bukanlah yang hakiki. Akan tetapi rasa sadar, rasa yakin bahwasanya dunia ini adalah fana, itu belum masuk ke dalam hati kita. Dan kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari banyak ayat yang Allah Azza wa Jalla yang membicarakan, yang menyebutkan tentang dunia, tidak ada satupun Allah menyebutkan tentang sifat dunia dalam bentuk pujian. Di dalam banyak ayatnya di Al-Quran, Allah tidak pernah
nyanjung dunia, tidak memberikan pujian dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun." Ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan saja, walahun, dan sesuatu yang melalaikan, wazinatun wa tafakhurun bainakum. Dunia itu adalah perhiasan saja, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, yang mana ya bermegah-megahan, berbangga-bangga antara kamu, ya bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Ditafsirkan di dalam kitab Al-Qurtubi, ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, yang namanya berbangga-bangga itu bisa berbangga dengan ketampanannya, berbangga dengan bentuk fisiknya, berbangga dengan jabatannya, berbangga dengan gelar akademiknya, berbangga-bangga dengan nasabnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Dunia itu seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, membuat takjub para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya sudah mengkuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ada pula ampunan dari Allah Azza wa Jalla serta keridhoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ini bagi orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin, fal mu'min mata'un bilagin ilal jannah. Kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menyampaikan kepada surga. Ini adalah orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tipuan kehidupan dunia adalah seseorang itu suka bersaing, suka bermegah-megahan, suka dengan kemewahan hidup, glamor hidupnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakum maknanya adalah telah membuat kalian lupa. Apa yang membuat kalian lupa? At-takatsur, yaitu bermegah-megahan, berbangga-bangga, saling memperbanyak hartanya, keturunannya, dan yang lain-lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kondisi pribadi kita pada saat ini dan orang-orang secara umum. Kita menampakkan siapa yang memiliki perhiasan terbaik. Kita menampakkan siapa yang memiliki kendaraan paling bagus, rumah paling besar, rumah paling mewah. Itu semuanya diperlihatkan. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk berlomba-lomba seperti ini kita membutuhkan modal. Dan modal itu akan didapatkan dengan kerja keras dan mencurahkan waktu yang tidak sedikit. Sehingga apa? Sehingga waktunya, sehingga umurnya itu habis digunakan dengan hal tersebut. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang perlombaan ini, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur.
Dalam ayat yang kedua ini Allah Ta'ala memilih kata zurtum, yaitu kalian berziarah. Ini menunjukkan, ini mengungkapkan bahwa kondisi mayat yang masuk ke dalam kubur itu Allah umpamakan seperti masuknya jasad manusia ke dalam kubur, sebagai ziarah, sebagai kunjungan. Artinya apa? Artinya kuburan hanyalah tempat singgah, hanyalah tempat sementara. Tidak selamanya manusia berada di alam kubur. Dan ini bantahan juga terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan, kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Manusia nanti akan sadar, manusia nanti akan teringat dari kelalaiannya, dari kemalasannya ketika kematian datang menjemputnya, ketika ajal datang menjemputnya. Maka barulah dia sadar bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan itu adalah kesia-siaan saja. Nanti barulah dia paham, harta yang ia kumpulkan maka ia akan tinggalkan, hartanya akan dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Nanti barulah dia ingat bahwa dunia itu amatlah singkat dan perjalanan akhirat butuh modal, dan sebaik-baik modal, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu mali mali, seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Innama lahu min malihi thalathun, bukankah hartanya itu hanyalah 3? Ma akala fa'afna, hartanya itu ialah yang ia makan dan akan sirna, yang ia makan dan akan sirna. Aula bisa fa'abla, hartanya itu adalah yang ia kenakan pakaian dan akan usang. Au a'tafaktana wa ma siwa dzalika fa huwa dhaibun wa tariku linnas, dan yang ia beri yang sebenarnya itu harta yang ia kumpulkan. Harta selain itu maka akan sirna dan diberi pada orang-orang yang ia tinggalkan. Rawahu Muslim. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, yang akan mengiringi mayat hingga ke kubur itu ada 3. Fayarji uthnani wa yabqa ma'ahu wahidun, yang 2 itu akan kembali sedangkan yang 1 akan menemaninya di dalam kubur. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, nanti yang mengiringnya itu adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, dan keluarga dan hartanya itu akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan menemaninya itu adalah amalnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hiduplah di dunia ini dengan beramal saleh, hiduplah di dunia ini dengan berbuat kebaikan, beramal saleh, jangan melakukan kemaksiatan dan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma kalla saufa ta'lamun," dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Manusia nanti akan semakin sadar dan akan mengetahui ketika ia telah masuk ke dalam kubur, ia tidak bisa kembali ke dunia, yang ada hanyalah pertanggungjawabannya saja. Sementara yang ia kumpulkan di dunia sedang dibagi-bagi oleh ahli warisnya, dan ia akan mempertanggungjawabkan hasil jeripayahnya, hasil usahanya. Yang halal akan dihisab, dan yang haram akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.
Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia ini Allah sudah mengingatkan manusia. Allah ingatkan manusia, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada para hamba-hambanya. Allah ingatkan, janganlah kalian para hambaku disibukkan dengan perlombaan seperti itu. Jika kalian sudah mengetahui, jika kalian sudah meyakini bahwasanya kematian itu pasti akan terjadi, dan tidak ada seorang pun yang meragukan jika ia akan meninggal dunia, maka la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Jahim ini adalah salah satu dari nama neraka, dan ayat ini mempertegas firman Allah sebelumnya tadi, bahwa alam kubur itu bagaikan sebuah kunjungan saja, tempat berteduh saja, kunjungan saja. Manusia tidak kekal di sana, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan di saat dibangkitkan itulah pengetahuan manusia yang sebelumnya sebatas ain ilmul yakin, ilmal yakin, berganti menjadi penginderaan, yaitu ainal yakin. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim mengatakan, wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Maka Allah berfirman, belum yakinkah kamu wahai Ibrahim? Maka Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Maka beliau alaihi salatu wassalam ingin agar ilmu yakin yang beliau dapati berganti menjadi ainul yakin. Maka beliau tidak membantah dan tidak ragu akan ketetapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah pun tidak meragukan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengabulkan permintaan beliau sebagaimana keutamaan yang dia berikan kepada kekasihnya tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla melanjutkan, qala fakhud arba'atum minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma duhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincang-cincanglah semuanya olehmu, lalu letakkanlah di tiap-tiap bukit, satu bagian dari bagian lain. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah, Nabi Ibrahim meminta agar ilmu beliau berpindah menjadi ainul yakin, tapi Allah berikan kepada beliau hakul yakin dengan cara terlibat mencincang-cincang burung tersebut. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan hikmahnya membagi-bagi pengetahuan manusia sesuai dengan kadarnya, dan segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengingatkan para hambanya agar tidak lalai dalam perlombaan yang melelahkan dan sia-sia. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla tutup surat At-Takatsur ini dengan firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Semua yang kita kerjakan, semua nikmat yang Allah akan berikan, nanti akan ditanya nikmat itu digunakan untuk apa. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, gunakan nikmat Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya.
Kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ingat, semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan khutbah Jumat pada kali ini memberikan manfaat, memberikan faedah kepada kita semua. Kemudian semoga Allah Azza wa Jalla mengistiqomahkan kita di atas sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.